Yang kedua Pak Menteri, pola tanam kita memang butuh data yang valid. Data yang valid kita contoh, ada petani yang punya hak subsidi, harusnya dapat subsidi pupuk, tidak dapat. Walaupun dia bawa KTP karena dia tidak terdaftar NIK-nya. Dia sebagai orang yang menerima subsidi, dia tidak bisa apa-apa. Walaupun di kampung ngamuk-ngamuk, akhirnya kios-kios bijaksana bagaimana semua juga terdorong pupuknya akhirnya. Artinya itu butuh penggerakan penyuluh dan kelompok tani. Pemetaan penyuluh kita dan kelompok tani kita itu kepentingan data kita. Bagaimana data kita tidak valid, tidak terukur, tidak akurat, bagaimana subsidi kita juga sampai. Dan bagaimana pola hitung Kementerian Pertanian kalau peta dari sisi data tidak dihadirkan. Bagaimana subsidi kita ke depan? Nah, ini yang menyebabkan kisruh riuh di lapangan, bagaimana masyarakat kita tidak mendapatkan subsidi pupuk. Yang kedua, soal pupuk bisa dengan KTP. Tolong diperjelas, Pak. Ini mempersulit rakyat. Betul KTP Pak, tapi kayak orang pinjol gitu Pak. Ya, orang diwajibkan foto pakai aplikasi ini Pak. Maksud kita tuh merubah dari kartu tani ke KTP itu kan agar menjadi yang hal biasa gitu, manual pakainya. Tapi ini betul pakai KTP Pak Ketua. Saya tahu di tempat lain mungkin ada peraturan menteri khusus di Sumbawa karena menterinya datang ke Sumbawa kemarin. Ya kan? Nah, jadi dia menggunakan aplikasi juga. Orangnya disuruh pegang KTP, foto dia. Nah, bahkan parahnya dengan sistem ini Pak, istri tidak boleh mewakili suaminya. Istri tidak boleh Pak. Boleh diwakili tapi harus ada kuasa. Dia tidak datang karena memang tidak bisa gitu. Kenapa disuruh buat kuasa? Apalagi di kampung saya Pak, banyak yang pergi ke Malaysia misalnya. Ya, itu di jatah pupuknya itu nama suaminya misalnya Pak Ketua. Yang pegang KTP-nya ini istrinya, tidak boleh Pak Ketua. Bukan ke TPS ini pupuk ini Pak Ketua. Kalau TPS kan urusan kita sudah selesai Pak Ketua. Kecuali kalau Pak Ketua masih bersoal dengan KPU itu urusan lain. Ya kan? Nah, jadi begitu Pak Menteri. Jadi jangan kemudian udah kita sudah berhenti pakai kartu tani, pakai KTP. Tapi justru KTP ini mempersulit kita lagi. Nah, karena itu boleh pakai KTP. Jangan berhenti di situ, perbaiki juga aturan-aturannya. Jangan diserahkan ke mekanisme itu kepada sistem digital lagi dari situ. Itu mempersulit Pak Tani. Ini betul-betul temuan saya kemarin di reses Pak Menteri. Nah, jadi menurut saya kalau besok benar itu dibahas, itu baru dibahas pimpinan dengan pimpinan komisi ya Pak Sudin ya. Nah, ya, saya sampaikan saja sebagai teman nih Pak, siapkan data seakurat mungkin. Supaya rakyat bisa tahu, rakyat Indonesia ini tidak ada tipu-tipu, tidak ada kita yang menari-nari di atas penderitaan petani dan rakyat yang saat ini kesulitan. Jadi sekali lagi bahwa sudah diketok di ratas tapi belum dikeluarkan suratnya. Berarti yang bisa menekan Menteri Keuangan membuat surat itu Pak Menteri Pertanian apa bukan? Bukan bawaan saya Pak, mitra. Iya mitra, berarti siapa yang bawahan atasannya Bu Menteri Keuangan? Siapa Pak? Siapa yang bisa menekan Menteri Keuangan? Enggak, dijawab saja, kan ini normatif pertanyaannya. Siapa yang bisa? Yang bisa menyampaikan adalah Bapak Presiden. Nah oke, ya udah tinggal itu. Presiden seperti yang bisa memerintahkan. Itu adalah mitra, saya tidak bisa paksa dia. Oke. Bapak harus tahu. Nah berarti kan harus Pak Menteri ke Presiden dong. Saya sudah sampaikan. Berkali-kali Presiden ngomong di depan ribuan petani itu. Dan sekarang menjadi harapan. Maaf Pak, kami sudah ratas 3 kali. Dan sudah diputuskan. Menteri Keuangan hadir. Berarti hanya Tuhanlah yang bisa menekan Joko Widodo. Terima kasih. Izin Pak Ketua sedikit. Ya, 1 menit. Iya. Jadi kalau urusan itu saya udah ngomong lama Pak. Jadi Pak Ono aja baru ngomong Presiden sekarang. Pak Menteri, jadi saya hanya mengingatkan gitu, dan
mengkonfirmasi Pak Menteri bahwa ada hubungan antara turunnya pupuk subsidi dengan produktivitas, betul Pak ya? Enggak, saya mengkonfirmasi supaya pernyataan saya enggak salah. Ya, oke. Nah, maksud saya begini Pak Menteri, agar kinerja Pak Menteri betul-betul ini serius, karena apa? Kami kemarin-kemarin mendapatkan data bahwa subsidi pupuk yang turun, anggaran pupuk yang tidak mencukupi, itu tidak berpengaruh kepada produktivitas di petani. Dan hari ini yang menyampaikan data itu ada di sekitar Bapak sekarang. Enggak, kita terang-terangan. Ya, ini saya sampaikan pesan di awal. Yang orangnya sampaikan siapa Pak? Kan di samping ya, saya semua siapa? Pejabat dong. Kalau hal ini TP, saya tidak pernah dalam setiap rapat pencapaian produksi selalu tercapai 100%. Anggaran turun pun itu juga tercapai. Meningkat, Pak. Maksud saya, kalau Bapak sudah meyakini itu, tolong dikontrol bahwa nanti tidak ada data abal-abal lagi. Jangan sampai kesimpulan Bapak yang betul, dan menurut kami begitu Pak. Menurut kami itu dengan pupuk tidak terpenuhi, subsidi yang terus dikurangi, kami juga berkeyakinan produksi akan turun gitu. Tapi yang disajikan kami kepada kami selama ini selalu terpenuhi. Nah, ini mohon saya mengingatkan bahwa Pak Menteri kesimpulannya sudah sama dengan saya minimal, dan teman-teman nampaknya juga setuju. Tolong nanti data-data yang disiapkan supaya tidak abal-abal lagi. Terima kasih Pak Ketua, Pak Menteri. Ya, silakan dijawab. Terima kasih Pak Ketua. Agak singkat dikit supaya jelas, karena nanti ada bulog juga ada pupuk masalah. Saya lanjutkan, izin lanjutkan Pak Ketua. 3 hal tadi karena terputus, sistem KTP, tapi insya Allah ada saran beberapa tadi kami akan perbaiki. Tolong Pak Dirjen PSP diperbaiki. Kemudian ada kami luruskan Pak Slamet, kami luruskan sedikit. Memang waktu kami tulis data, tapi kami tidak berani rubah. Karena yang Bapak katakan, pupuk turun, anggaran turun, kenapa naik menjadi 31? Sebenarnya data ini kami mau rubah, tapi kami tidak punya kewenangan. Itu kami sudah minta ke seluruh Kementerian Pertanian, jangan lagi membuat data sendiri hanya untuk second opinion. Tetapi semua data dari BPS. Kami tunjukkan Pak, apa yang terjadi di produksi kita. Coba, Dri. Nah, ini izin, ini produksi kita, 31, kalaupun 31 harus tetap impor. Kenapa? Cadangan kita tidak ada. Dulu kita tidak impor itu 34 juta ton, Pak. Itu data BPS. Jadi ini masih kurang dan pasti impor. Sesuai data yang kami kumpulkan 5 tahun terakhir. Jadi mungkin salah satu alasan kami, izin Pak Ketua, kami tidak berani mengeluarkan data kalau bukan dari BPS, karena pasti polemik di publik, pasti. Jadi kami satu pintu sekarang. Ya begitulah kira-kira. Sebenarnya yang benar Pak Ketua, tapi kalau nurani ya, karena pasti Pak Slamet juga kami sepaham. Tetapi datanya keluar seperti itu.